Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh ladwaya wa bi jami'i mustahiqin khususan mustahiqina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawab bibarakati ulumihim fitri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai santri wajib membela masyayikh, membela kiai yang paling kita cintai. Santri atau alumni wajib membela kepada al-alim al-alamah masyayikh kita dengan cara sesuai kemampuan santri atau alumni. Dalam hal ini pembahasan yang sesuai dengan tema membela masyayikh, salah satunya melakukan demo. Dalam hal ini usul fiqh tampil dengan tema al-ijma' as-syututi. As-syututu tadullu ala na'am. Ada sebuah kejahatan lalu kita diam, berarti kita ijma' sepakat dengan kejahatan itu. Oleh karenanya supaya kita menolak kejahatan itu, kita munculkan tindakan yang melambangkan bahwa kita mengutuk, menolak keras kejahatan atau narasi-narasi yang tanpa narasi-narasi yang bohong. Kita harus melawan sesuai kemampuan yang kita miliki.
dalam masalah Jam'ul Jawami' Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazaman Jam'ul Jawami' beliau memulai nazaman dengan memuji terhadap Allah Ta'ala. Lillahi hamdu la yasalu samada yuzilu bistiyati man abda. Lalu loncat dan ijma' Suyuti. Amma Suyuti min intisa'u syali syuayatna hula ijma'u. Amma Suyuti anapun utawi ijma' Suyuti bihi kelawan As-Suyuti an-nisa'u utawi khilafe ulama. Salisuwa utawi nomor telune akwal utawi nomor telune pendapat yuhtaju ana den gawe hujjah apa As-Suyuti la ijma'u ora den arani ijma' apa As-Suyuti. Pada pembahasan yang kemarin bahwa dalam ijma' Suyuti terjadi silang pendapat, dalam hal ini ada 10 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa ijma' Suyuti adalah hujjah wala ijma'un. Dalam Awaid Syada
beliau Imam As-Suyuti wa fihi madzahib dalam masalah ijma' Suyuti ada beberapa kelompok yang jumlahnya ada 10. Yang pertama adalah annahu laisa bi ijma'in wala hujjatin. Kelompok yang pertama yang tertulis dalam Nazaman Jamul Jawami' yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan kelompok pertama mengatakan laisa bi ijma'in wala hujjatin. Lalu beliau mengatakan sebab diam as-su'ud ini ada kemungkinan bahwa diam ini memiliki makna satu, ia tidak mendapat. Lalu yang kedua, diam ini lihaufin, ada alanya ulama diam ini melambangkan ia takut untuk mengeluarkan pendapat. Lalu Imam Suyuti mengatakan bahwa kelompok pertama ini adalah qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ahzan min qaul Syafi'i la yulsaqu lisaqitin qaulun, bahwa diam ini tidak bisa dimaknani sebagai persetujuan atas pendapat. La yunsaku lisaqitin qaulun, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Qala Imam Haramain, dan ini juga oleh Imam Haramain dikatakan bahwa kelompok pertama ini adalah kelompok atau yang diwakili oleh qaulnya Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Haramain dan juga pendapat Imam Suyuti. Wa qala, kemudian Imam Ghazali wa qala fil manhul, lalu Imam Suyuti mengatakan dalam Nazam Jamul Jawami', Imam Ghazali dalam kitab Al-Manhul beliau mengatakan innahu nasyahu fil jadid, bahwa ucapan la yusaqu lisyaqidan qaulun ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Ini tulisan
Imam Ghazali dalam kitab Al-Manhul yang telah ditulis oleh Imam Suyuti dalam Nazm Awaidus Syati. Wahnahu al-Imam Fakhruddin wa atba'uhu. Lalu kelompok ini dipilih oleh Imam Fakhruddin dan juga imam-imam yang sependapat dengan Imam Fakhruddin. Ini kelompok pertama yang dipilih oleh Imam Fakhruddin dan juga ulama lain. Kelompok pertama mengatakan ijma' Suyuti laisa bihujjatin wala ijma'in. Ini kelompok pertama. Lalu dari sekian pendapat yang paling kuat, Imam Suyuti melalui nazm beliau mengatakan wa qila haitsu saqitun fi aqal wa qawluhu jatul aqwa wa qawluhum utawi onone ijma' Suyuti itu hujjatun hujjah. Ahya utawi qawluhu hujjatun itu al-aqwa, pendapat yang paling kuat. Lalu dalam hal ini Imam Jalaluddin As-Suyuti tampil sebagai dewan juri. Ia dengan tegas mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang nomor 10, yaitu al-ijma' As-Suyuti hujjatun. Lalu beliau mengatakan dalam nazm wa qawlu hujjatul aqwa, ini adalah pendapat yang paling kuat. Lalu Imam Isnawi menolak kelompok pertama yang mengatakan bahwa ijma' Suyuti laisa bi ijma'in wala hujjatin. Beliau menolak melalui tulisan beliau, yaitu kitab At-Tamhid. Beliau mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i la yunsabnu lisaitin qaulin, ini maksudnya adalah ijma' al-qat'i. Imam Isnawi mengatakan bahwa yang al-da'i la yunsabnu lisaitin qaulun, ini maksudnya adalah ijma' Suyuti bukanlah ijma' yang qat'i. Tapi ijma' Suyuti termasuk adalah ijma' al-zanni.
sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini tidak berlawanan. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yaitu la yunshaku lisakitan qaulun, ini maksudnya ijma' as-Suyuti bukan termasuk ijma' al-qat'i, tetapi Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' as-Suyuti adalah hujjatun dzanniyatun wa ijma'un dzanniyatun. Sehingga Imam Isnawi mengatakan wa fi syarhil wasiti lin-Nawawi rahimahullah annahu hujjatun wa ijma'un wa la yunafi dzalika qaul Syafi'i anhu radhiyallahu anhu la yunsabu ila syaqitin qaulun li'annahu mahmulun inda muhaqqiqina ala nafyil ijma'i al-qat'i fala yunafi qawluhu ijma'an dzanniyan wa ya'unu al-muradu bi qawli la yunshaku ila syaqitin qawlun nafyu nisbatil qawl syarihan ilaihi la nafyal muwafaqah al-a'amma. Lalu kelompok yang 10, yang nomor 10 yang diwakili oleh Imam Isnawi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i yaitu la yunsaku lisyaqitin qaulun, ini maksudnya adalah bahwa ijma' Suyuti termasuk ijma', tapi ijma' yang dzanni. Sehingga Imam Isnawi memiliki pandangan bahwa ijma' ada dua macam. Pertama, ijma' al-qat'i, yang kedua ijma' al-dzanni. Lalu yang dimaksud dengan Imam Syafi'i la yunsaku lisaqitin qaulun, ini maksudnya bahwa ijma' Suyuti bukan termasuk ijma' yang al-qat'i, tapi ijma' yang nomor 2 atau ijma' al-dzanni. Sehingga Imam Syafi'i tidak menolak adanya ijma' Suyuti, walaupun ijma' Suyuti tergolong ijma' al-dzanni. Inilah yang ditulis oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid. Lalu dalam Mukhtasar Ala'i, dalam bab masalah haji, bahwa yang dimaksud la yunsaku lisaqitin qaulun itu kalau memang diamnya itu satu kali. Tapi kalau diam dilakukan beberapa kali atau dengan beberapa durasi waktu yang lama,
maka ini namanya ijma syukuti. Sehingga dalam Muhtasar Qawaidul Alai mengatakan la yunsabdu ila syahidan qawlun wa hadha fi syukuti alladzi lam yata'arrar fa in ta'arrar fi waqa'i'a asiratin ala dzalika ijma'an wa hujjatan inda Syafi'i wa min furu'iyya idza halaka syahsu ra'sil muhrim bi ghairi idnin. Lalu dalam Muhtasar Alai, yakni pada pembahasan masalah haji atau dalam pembahasan hal-hal yang dilarang pada saat ihram, mengatakan atau ditulis bahwa yang dimaksud Imam Syafi'i la yunsabdu li syahidin qawlan, ini memang diamnya hanya beberapa kali atau satu kali atau dua kali. Akan tetapi andaikan diamnya itu beberapa kali, maka dianggap hujjatun wa ijma'un. Lalu untuk mempermudah memahami ijma' syukuti, Muhtasar Alai mencoba menampilkan furu'iyah, yaitu satu, masalah syahid yang sedang ihram atau syahid yang posisinya muhrim, lalu dalam keadaan tidur atau dipaksa tiba-tiba oleh Utsman rambutnya syahid dipotong. Syahid pada saat itu dalam kondisi ihram oleh Utsman rambutnya dipotong. Padahal dalam kondisi ihram atau muhrim tidak boleh memotong. Lalu apakah wajib, apakah kewajiban membayar fidyah? Wajib untuk Utsman, kewajiban ini dibebankan untuk Utsman atau dibebankan untuk syahid. Dalam hal ini terjadi khilaf. Ini kasus yang pertama. Lalu kasus yang kedua, andaikan syahid itu tidak dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga, tiba-tiba Utsman datang lalu memotong rambutnya syahid. Lalu syahid hanya diam, asukun. Lalu ulama muncul pertanyaan, as-sukutu tadullu ala na'am Allah. Diamnya syahid apakah lambang setuju dengan tindakan Utsman atau ijma' sepakat dengan tindakan Utsman?
atau jamnya syed ini berarti setuju dengan apa yang dilakukan oleh Utsman. Dalam hal ini ulama terjadi khilaf. Satu kelompok mengatakan kewajiban membayar fidyah wajib untuk syahid. Kewajiban membayar fidyah dibebankan untuk syahid sebab as-sukutu tadullu ala na'am. Utsman yang datang melakukan kejahatan, memotong rambutnya, lalu syahidnya, ini termasuk as-sukutu ala na'am. Sama halnya masalah membela kiai kita, wajib membela kiai kita, kiai yang selalu kita cintai, yang kita hormati, yang kita anggap sebagai orang tua kita. Ada perusahaan mencoba menghina, maka kita sebagai santri atau alumni, kalau kita diam tanpa ada tindakan baik berupa demo atau menolak lewat internet, ini seolah-olah as-sukutu tadullu ala na'am. Maka kewajiban santri alumni melakukan demo, menolak, membela kiai yang paling kita cintai sesuai kemampuan yang kita miliki. Dalam hal ini Allah telah memberikan isyarat atau telah mencontohkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim oleh kelompok malampir atau Raja Namrud mau dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor semut. Semut hewan kecil, ia kesana sini mencari air dari satu tempat ke tempat lain, mencari air. Lalu tiba-tiba ada seekor cicak. Lalu cicak bertanya, "Wahai semut, apa yang kau lakukan dari satu tempat menuju tempat lain?" Lalu semut menjawab, "Wahai cicak, pada saat ini kelompok malampir yang diwakili oleh Tan Tujuh mereka berusaha mau membakar Nabi Ibrahim." Lalu semut mengatakan, "Seandainya saya diam melihat kejahatan, maka seolah-olah saya masuk dalam usul fikih as-sukutu tadullu ala na'am."
maka supaya saya tidak dianggap membela kelompok mak lampir, saya harus menolak kejahatannya. Saya wajib membela kekasih Allah. Saya wajib menjaga wibawa kekasih Allah. Lalu sejak bertanya, wahai semut, kamu itu kecil, mana mungkin air yang engkau bawa mampu memadamkan api. Lalu semut menjawab, wahai cicak, walaupun usahaku sedikit, tetapi saya yakin saya dicatat oleh malaikat. Saya adalah makhluk Allah yang sangat mencintai kekasihnya Allah dan selalu akan membela masyayikh, akan selalu melindungi, menjaga martabat walinya Allah. Ini bentuk reaksi seekor hewan. Maka kita yang sebagai manusia yang mestinya memiliki akal, maka kias alawi, kita harus melakukan tindakan yang lebih besar daripada semut. Semut saja memiliki akal sehat, berusaha membela kekasih Allah dengan semampu kekuatan. Ini seekor semut. Lalu sejak dengan sombongnya meniupkan angin sambil membuka mulutnya. Lalu malaikat melihat apa yang dilakukan cicak, langsung cicak dianggap oleh agama hewan yang tidak punya akhlak, sehingga dalam Islam boleh membunuh cicak sebab cicak tidak punya akhlak. Ada seorang kekasih Allah yang dilukai tapi tidak mau membela, tapi malah dia diam. Diamnya cicak seolah-olah cicak ada dalam kelompok mak lampir. Sehingga dari cerita itu banyak hikmah atau banyak pelajaran bagaimana sikap santri atau alumni melihat kejadian semacam ini. Minimal membela semampunya. Yang ahli internet, maka gunakan internet, tulisan-tulisan yang melambangkan penolakan. Ini termasuk membela. Mudah-mudahan ngaji ini membawa manfaat barokah. Al-Fatihah. Nawaitu ta'allum al-ilmi
Linaili ridallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.